Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Wulandini, nomor NIM 28920500027, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 2 dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 tentang Ma'rifatullah atau mengenal Allah dan hikmah dari Ma'rifatullah dengan dosen pengampu Bapak Son Haji SAG MM. Yang pertama adalah Ma'rifatullah atau mengenal Allah. Ma'rifatullah berasal dari kata ma'rifat dan Allah. Ma'rifat artinya mengetahui atau mengenal. Jadi, ma'rifatullah berarti juga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah atau mengenal Allah adalah subjek utama yang mesti disempurnakan oleh seorang muslim. Ma'rifatullah bukanlah mengenali zat Allah karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Ma'rifat adalah pengetahuan yang objeknya bukan pada hal-hal yang bersifat zahir, tetapi lebih mendalam batinnya dengan mengetahui rahasianya. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa akal manusia sanggup mengetahui hakikat ketuhanan dan hakikat itu satu dan segala yang maujud berasal dari yang satu. Definisi dari makrifat arti secara umum adalah yang dilakukan oleh orang alim yang sesuai dengan maksud dan tujuan ilmu itu sendiri. Makrifat menurut ahli fikih adalah ilmu. Setiap ilmu itu adalah makrifat. Setiap orang alim, arif, dan setiap arif itu alim. Makrifat menurut ahli sufi ialah rasa kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala akan sifat dan asmanya. Ma'rifat menurut istilah adalah sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hati menyadari bahwa segala sesuatu termasuk gerak-gerik dirinya lahir batin seperti melihat, mendengar, merasa, menemukan, bergerak, berdiam, berangan-angan, berpikir dan sebagainya semua adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan yang menggerakkan. Jadi semuanya billah atau karena Allah Subhanahu wa taala. Makrifat menurut pemikiran Ahmad Rifai yaitu berpikir akan kekuasaan Allah atau suasana hati yang menggambarkan menuju kedekatan hamba dengan Tuhannya. Makrifat menurut makna dahirnya adalah seseorang menunaikan kewajiban-kewajiban agama yang sesuai dengan syara serta keikhlasan hati dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah makrifat ketika dipuji oleh orang mukmin karena kebaikannya, maka bertambah imannya dan bersyukur kepada Allah. Dan tatkala dihina dan dinista, tidak menjadi runtuh semangat dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seseorang yang mengenal Allah pasti akan tahu tujuan hidupnya. Terdapat pada Quran surat 51 ayat 56 dan tidak tertipu oleh dunia. Yang kedua, ma'rifatullah merupakan ilmu yang tertinggi yang harus dipahami manusia. Terdapat pada Quran surat 6 ayat 122. Hakikat ilmu adalah memberikan keyakinan kepada yang mendalaminya. Ma'rifatullah adalah ilmu yang tertinggi sebab jika dipahami, memberikan keyakinan mendalam. Memahami ma'rifatullah juga akan mengeluarkan manusia dari kegelapan, kebodohan kepada cahaya hidayah yang terang. Terdapat pada Quran surat 6 ayat 122. Yang selanjutnya adalah berilmu dengan ma'rifatullah sangatlah penting karena yang pertama berhubungan dengan objeknya yaitu Allah Sang Pencipta. Yang kedua berhubungan dengan manfaat yang diperoleh yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang dengannya akan diperoleh keberuntungan dan kemenangan. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri hamba ma'rifatullah. Seseorang dianggap ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala jika ia telah mengenali yang pertama asma yaitu nama-nama Allah, yang kedua adalah sifat Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiga af'al atau perbuatan Allah yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan di alam ini. Yang pertama adalah sikap sidik atau benar dalam bermuamalah atau bekerja dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup yakni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membersihkan diri dari akhlak-akhlak tercela dan kotoran-kotoran jiwa yang membuatnya bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat, sabar atau menerima pemberlakuan hukum atau aturan Allah atas dirinya. Yang kelima adalah berdakwah atau mengajak orang lain mengikuti kebenaran agamanya. Dan yang keenam adalah membersihkan dakwahnya itu dari pengaruh perasaan, logika, dan subjektivitas siapapun. Ia hanya menyerukan ajaran agama seperti yang pernah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah adalah yang pertama akal sehat. Akal sehat yang merenungkan ciptaan Allah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan pengaruh perenungan makhluk ciptaan terhadap pengenalan Al-Khaliq atau pencipta, seperti firman Allah yang artinya, perhatikanlah apa yang ada di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman, terdapat pada Quran surat 10 ayat 101 atau Quran surat 3 ayat 190 sampai 191. Sabda Nabi, berfikirlah tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah kamu berfikir tentang Allah karena kamu tidak akan mampu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Yang kedua adalah para rasul. Para rasul yang membawa kitab-kitab yang berisi penjelasan sejelas-jelasnya tentang ma'rifatullah dan konsekuensi-konsekuensinya. Mereka inilah yang diakui sebagai orang yang paling mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Terdapat pada Quran surat 57 ayat 25. Dan yang ketiga adalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenali asma atau nama dan sifat Allah disertai dengan perenungan, makna dan pengaruhnya bagi kehidupan ini menjadi sarana untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara inilah yang telah Allah gunakan untuk memperkenalkan diri kepada makhluknya. Dengan asma dan sifat ini terbuka jendela bagi manusia untuk mengenali Allah lebih dekat lagi. Asma dan sifat Allah akan menggerakkan dan membuka hati manusia untuk menyaksikan dengan seksama pancaran cahaya Allah. Firman Allah yang artinya, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Al-Asma Al-Husna atau nama-nama yang terbaik. Terdapat pada Quran surat 17 ayat 110. Selanjutnya adalah manfaat dan hikmah dari ma'rifatullah. Semua yang ada di alam ini mutlak ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melihat fenomena alam, idealnya kita bisa ingat kepada Allah. Puncak ilmu adalah mengenal Allah atau ma'rifatullah. Kita dikatakan sukses dalam belajar bila dengan belajar itu kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah adalah aset terbesar. Mengenal Allah akan membuahkan akhlak mulia. Betapa tidak dengan mengenal Allah kita akan merasa ditatap, didengar, dan diperhatikan selalu. Inilah kenikmatan hidup sebenarnya. Bila demikian, hidup pun jadi terarah, tenang, ringan, dan bahagia. Sebaliknya, saat kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita akan sengsara, terjerumus pada maksiat, tidak tenang dalam hidup, dan sebagainya. Ciri-ciri orang ma'rifat adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ia tidak takut dan sedih dengan urusan duniawi, karena itu kualitas ma'rifat kita dapat diukur. Bila kita selalu cemas dan takut kehilangan dunia, itu tandanya kita belum ma'rifat. Sebab orang yang ma'rifat itu susah senangnya tidak diukur dari ada tidaknya dunia ini. Susah dan senangnya diukur dari dekat tidaknya ia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah jalan untuk mengenal Allah. Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid halaman 29 mengatakan, Allah mengajak hambanya untuk mengenal dirinya di dalam Al-Quran dengan dua cara, yaitu yang pertama melihat segala perbuatan Allah, dan yang kedua melihat dan merenungi serta menggali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam firman-Nya yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal. Terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 190. Yang selanjutnya adalah tauhid terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tauhid zat,
yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, tidak membutuhkan apapun. Artinya semua hikmah apabila dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia kembali kepada zatnya atau bukan selainnya. Yang kedua adalah tauhid sifat, yaitu semua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kembali kepada zatnya. Yang ketiga adalah tauhid ibadah atau tauhid amali, yaitu menyangkut amaliyah atau perbuatan kita, artinya bagaimana semua amal kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah tauhid af'ali. Tujuan dari tauhidiyah yang merupakan asal dari makrifat adalah mencinta dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidaklah di dalam Islam ini kecuali dua perkara, yaitu mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah. Seseorang saat bertauhid dia harus memiliki daya tarik dan sehingga pada saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti kita meniadakan semua yang dipertuhan oleh nafsu kita. Dan yang selanjutnya adalah hal-hal yang menghalangi ma'rifatullah. Yang pertama adalah kesombongan. Terdapat pada Quran surat 7 ayat 146 dan Quran surat 25 ayat 21. Yang kedua adalah zolim, terdapat pada Quran surat 4 ayat 153. Tiga adalah bersandar pada panca indera pada Quran surat 2 ayat 55. Yang keempat adalah dusta, terdapat pada Quran surat 7 ayat 176. Yang kelima adalah membatalkan janji dengan Allah, terdapat pada Quran surat 2 ayat 2 dan ayat 27. Berbuat kerusakan atau fasad. Yang keenam adalah lalai, terdapat pada Quran surat 21 ayat 1 sampai dengan 3, banyak berbuat maksiat. Cukup sekian materi pada video ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.